Bupati Jember Faida dimakzulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jember, Jawa Timur. Pasca keputusan pemakzulan, aktivitas di kantor Bupati berlangsung normal. Aktivitas di kantor pemerintah Kabupaten Jember Kamis pagi berlangsung seperti biasa. Sementara pemerintah Kabupaten Jember menilai pemakzulan yang dilakukan terhadap Bupati Faida cacat prosedur dan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember, Jawa Timur sepakat memakzulkan Bupati Jember Faida setelah dinilai melanggar sumpah jabatan. Pemakzulan terhadap Bupati Jember diputuskan setelah sebelumnya dilakukan rapat paripurna DPRD yang dihadiri 44 anggota. Bupati Jember melanggar sumpah jabatan sehingga patut mendapatkan sanksi administratif berupa pemberhentian tetap ataupun sementara. Menurut Ketua DPRD Jember Muhammad Itkon Sauki, secara administrasi DPRD tidak bisa memecat bupati. Pemecatan hanya bisa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan fatwa Mahkamah Agung. Saat ini pimpinan DPRD akan mengkaji putusan rapat paripurna secara resmi mengajukan permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Rekomendasinya yang terpenting adalah kalau melihat tadi yang diusulkan oleh para pengusul, ini pemakzulan ya. Pemakzulan artinya DPRD telah memakzulkan bupati. Secara politik DPRD sudah memecat bupati. Atau bahasa yang lebih ini ya, lebih strategis itu artinya keberadaan bupati ini sudah tidak diinginkan oleh DPRD Kabupaten Jember selaku wakil rakyat. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Imron Fahim di Jember, Jawa Timur. Imron, ada 7 fraksi yang menyatakan akan memakzulkan Bupati Jember Faida. Lalu apa respon dari Bupati Faida terkait dengan keputusan ini? Ya, selamat siang Ferdino dan Paskalis. Dapat kami sampaikan bahwa respon Bupati Jember Jawa Timur yakni Faida terkait dengan AMP DPRD yang berujung pada pemakzulan ini dinilai cacat prosedur. Karena ada beberapa peraturan atau regulasi pemerintah yang dilanggar menurut beliau. Dan hal ini disampaikan melalui surat yang disampaikan kepada DPRD tertanggal 22 Juli kemarin. Ada beberapa regulasi yang dilanggar diantaranya yakni berkas HMP ini tidak dilengkapi dengan alasan-alasan mengapa DPRD mengajukan atau menggelar sidang paripurna HMP yang kemudian berujung pada pemakzulan. Padahal menurut beliau melalui hal ini disampaikan melalui juru bicara Pemkab yakni Gatot Triyono, alasan-alasan tersebut sangat penting menjadi pedoman untuk kemudian beliau akan menyampaikan alasan-alasannya yang nantinya akan disampaikan melalui sidang paripurna. Kemudian juga selain ada regulasi-regulasi yang kemudian dinilai dilanggar dalam HMP tersebut, Bupati Faida juga enggan atau tidak hadir dalam paripurna tersebut karena alasan kondisi saat ini masih pandemi, artinya masih ada virus corona, sehingga alangkah baiknya beliau menginginkan sidang paripurna digelar secara virtual. Namun permintaan ini sekali lagi ditolak oleh anggota DPRD karena memang sebelum-sebelumnya sidang-sidang juga digelar seperti biasanya, digelar di gedung Dewan ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan sejauh ini memang Bupati Jember masih beraktivitas seperti biasa, artinya tidak terganggu dengan adanya pemakzulan yang disepakati oleh DPRD Kabupaten Jember melalui sidang paripurna kemarin. Demikian Paskalis dan Ferdino. Ya Imron, lalu seperti apa sebenarnya proses pemakzulan yang dilakukan DPRD ini dan juga apa alasannya? Karena ada informasi bahwa ini terkait dengan pelanggaran mutasi dan juga adanya tidak dapatnya kuota CPNS ataupun PNS di tahun 2020 ini, Imron. Iya, betul sekali bahwa memang sebenarnya persoalan yang menjadi polemik di antara DPRD dan Bupati Jember ini ada 2 persoalan sebenarnya. Yang pertama yakni 15 keputusan Bupati Jember terkait pengangkatan dalam jabatan. Kemudian yang kedua 30 keputusan Bupati terkait dengan KSOTK atau susunan organisasi, kemudian fungsi pokok, maksud kami tugas pokok, kemudian fungsi dan juga tata kerja pemerintahan yang ini oleh Menteri Dalam Negeri dan juga oleh Gubernur Jawa Timur diperintahkan untuk dicabut.
dicabut karena ini bertentangan dengan peraturan yang sebelum-sebelumnya. Dan DPRD Jember juga melakukan HMP yang kemudian berujung pada pemakzulan ini sebenarnya berangkaian dari sidang-sidang sebelumnya, yakni sidang interpelasi, kemudian sidang hak angket yang ini tidak direspon oleh Bupati Jember, yang kemudian berujung pada sidang HMP. Dan ini ada selain dua persoalan tadi, ada beberapa persoalan lain, yakni persoalan buruknya tata kelola keuangan yang oleh BPK ini dinyatakan disclaimer, atau BPK menyatakan disclaimer, menolak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. DPRD menilai sikap dari BPK ini merupakan bukti bahwa Bupati Jember tidak sanggup mengelola keuangan yang ada di Kabupaten Jember. Selain itu, DPRD juga menilai ada sekian pembangunan infrastruktur yang bermasalah, yang sampai saat ini mangkrak, di antaranya pembangunan Pasar Manggisan, kemudian pembangunan asrama haji. Kemudian DPRD menilai ada beberapa fraksi juga menilai ada beberapa lelang proyek yang ini dinilai ada penyelewengan keuangan negara. Inilah yang kemudian membuat DPRD bulat untuk menyatakan pemakzulan. Ada 47 dari 50 anggota dewan yang awalnya menyepakati HMP, kemudian ada 45 anggota dewan yang menyepakati pemakzulan. Hari ini anggota dewan masih melengkapi berkas-berkas pemakzulan, yang berkas-berkas itu ada 90 lembar. Jika sudah dilengkapi akan diserahkan ke Mahkamah Agung. Sehingga nanti Mahkamah Agung porsinya akan memeriksa, mengadili dan memutuskan apakah memang benar Bupati Jember ini melanggar. Jika memang benar melanggar, maka Mahkamah Agung akan memutuskan bahwa Bupati Jember melanggar, dan DPRD akan melakukan sidang lanjutan, yakni meminta SK pemberhentian yang ini nanti akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri. Sekian laporan dari kami. Kembalikan dari studio.